Semoga ya, terima kasih sudah direkord. Baik, saya coba slideshow ya supaya besar saja. Oke, baik. Jadi judul kita pagi ini adalah motor bakar torak ya. Dan karena konteksnya industrial, saya kira akan lebih banyak ke arah mesin diesel, gitu kan ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar apa bedanya motor bensin dan motor diesel ya. Tapi di sini akan diulas sedikit, gitu ya, tentang perbedaannya. Oke. Nah, baik ya. Kenapa disebut motor bakar torak? Gitu ya, karena ada toraknya ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah piston. Ya. Motor piston. Ya. Nah, motor bakar torak ya, spark ada dua macam ya motor bakar torak, yaitu adalah spark ignition ya, itu adalah mesin bensin ya. Nanti kita lihat bedanya. Kemudian juga ada yang namanya compression ignition ya. Nah, itu adalah mesin diesel ya. Nah, kalau saya yang mengajar termodinamika pasti saya jelaskan betul perbedaannya ya kalau di kuliah termodinamika ya, tetapi mungkin di sini akan lebih diulas lagi lah gitu ya, tentang sedikit perbedaannya begitu. Ya, spark maupun ignition compression maksudnya compression ignition engine ya. Jadi istilahnya ada yang disebut SI engine ya, atau spark ignition engine, dan satu lagi adalah CI engine gitu ya, istilah di orang-orang mesin ya. Kalau bicara mesin apa namanya bensin dan mesin diesel itu bilangnya seperti itu ya. Jadi spark ignition dan compression ignition seperti itu ya. Nah, sebagai apa namanya pembangkit tenaga mekanik ya, SI engine maupun CI engine ini ya masih sebagai apa namanya alat yang populer ya. Mengapa? Karena harganya relatif murah ya, biaya operasi dan perawatannya juga rendah ya. Seperti itu. Dari mana ininya petunjuknya ya. Nah, nggak kelihatan ya, pennya kok kecil ya. Yang pasti adalah ya sangat mudah dipakai ya, seperti itu. Kemudian juga apa ya, variatif terhadap keperluan tenaganya begitu ya. Jadi sangat mudah diubah-ubah ya, putarannya maupun tenaganya gitu ya, dan juga pengoperasiannya mudah ya. Oleh karena itu ya motor bakar torak ya, terutama yang compression ignition engine ya, ini banyak dipakai di pabrik kimia sebagai penggerak ya, generator listrik biasanya ya. Ya jarang digunakan untuk penggerak turbin, jarang ya, tapi banyaknya biasanya untuk pembangkit listrik ya, pembangkit listrik swadaya, artinya untuk keperluan pabrik itu sendiri ya, seperti itu biasanya ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada klasifikasi lainnya, yaitu adalah bahwa motor bakar torak termasuk dalam internal combustion engine ya. Nah, combustion engine ini ya ada dua dalam klasifikasinya, dalam apa namanya dengan perbedaan letak pembakarannya ya, itu bisa dibagi dua, ada internal combustion engine dan eksternal ya. Nah, mesin bensin SI tadi maupun CI ya,
spark ignition maupun compression ignition itu keduanya ya merupakan internal combustion engine ya. Nah, jadi pembakarannya itu di dalam ya ruang bakar yang berada pada engine itu sendiri atau motor istilahnya ya. Seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa menerangkan. Kita mungkin dalam sehari-hari menyebut mesin mobil itu adalah mesin ya. Nah, ini dalam bahasa orang mesinnya disebut dengan motor ya, atau penggerak sebetulnya ya, makanya disebut motor ya. Nah, jadi ada motor bakar torak ya. Motor dengan pembakaran yang menggunakan torak seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kembali lagi ya, internal combustion engine dan external combustion engine. Ya, jadi motor-motor ya, jadi jangan salah konotasi motor dengan sepeda motor ya. Nah, itu biasanya ya bukan biasanya, artinya yang digunakan adalah internal atau di pembakaran di bagian dalam ya, seperti itu ya. Jadi bukan di luar dari toraknya tapi di dalam toraknya ya. Nah, sekarang yang kebetulan di sini tidak disampaikan ya, eksternalnya yang mana gitu kan. Nanti sebetulnya ada slide juga ya, terpisah kebetulan ya, perbedaan antara internal dan eksternal gitu ya. Yang eksternal combustion engine sebetulnya yang paling gampang contohnya adalah lokomotif uap ya. Lokomotif uap itu ya menggunakan external combustion engine ya. Jadi pembakarannya itu berada di luar toraknya ya. Berada di luar toraknya ya. Jadi nah, kalau kembali di sini ya, ini pembakarannya berada di ya, ini adalah mesin maaf ya, ini adalah di bagian pembuka, slide pembuka ya. Di sini ada ruang bakar. Nah, bahan bakar disemprotkan di sini dan kemudian dibakar ya, itulah internal combustion engine ya. Nah, sedangkan yang eksternal itu ya lokasi antara engine ya dengan pembakarannya sangat berjauhan ya, jadi tidak berada di dalam ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kita pelajari di sini siklus Otto maupun siklus diesel ya yang telah kalian pelajari di termodinamika itu adalah internal combustion engine. Ya, jadi kalau saya nanti ditanya apa itu internal combustion engine ya harusnya sudah bisa menjawab ya. Nah, sebagai orang teknik kimia ya tentunya juga harus mengenali nih ya. Seperti itu. Ya, jadi karena merupakan bagian penting dari suatu sistem utilitas di dalam pabrik ya. Jadi pabrik-pabrik yang memerlukan listrik mandiri atau listrik swadaya yaitu salah satunya yang paling mudah adalah dengan menggunakan motor bakar torak ini gitu ya. Selain dari turbin gas misalnya yang kemarin ya, atau turbin uap misalnya ya, seperti itu. Jadi untuk power yang kecil atau daya kecil ya cukup menggunakan motor bakar torak ini ya. Nah, motor bakar torak tadi termasuk internal combustion engine. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ya, yang termasuk dalam internal combustion engine ini adalah motor busi ya, atau spark ignition engine yang tadi saya sebutkan SI engine. Ya, pembakarannya disulut ya dengan menggunakan percikan api ya. Percikan api dari istilahnya busi atau spark ignition atau plug ya. Di dalam bahasa Inggrisnya ya adalah disebut dengan spark plug ya, plugnya PLUG ya. Spark plug ya, dan itu yang memercikan api. Ya, apinya dari mana? Api dari loncatan ya elektron ya, karena ada perbedaan tegangan yang sangat besar ya. Jadi menggunakan high voltage spark gitu ya. Jadi busi itu memercikan api karena ada spark atau percikan ya dari tegangan tinggi ya di antara dua kutub logam ya, seperti itu. Ya, nah kemudian ada namanya compression ignition engine yang tadi disebutkan. Ini adalah mesin diesel ya. Nah, pembakarannya dari mana? Ya, pembakarannya adalah karena
ya adanya temperatur tinggi di dalam ruang bakar, ya, yang disebabkan oleh kompresi, ya, adiabatiknya. Ya, jadi karena rasio tekanannya sangat tinggi, ya, rasio tekanan dari compression engine itu bisa 19, 20, 21 kali, ya. Ya, jadi V2 per V1-nya itu 21 kali begitu, ya. Dan kemudian kalau siklus Otto itu rasio kompresinya ya hanya sekitar 9, ya 10, ya seperti itu. Yang terbesar hanya 13, ya. 13 apa namanya? Rasio kompresinya, ya. Nah, tapi jarang yang menggunakan 13 ini, ya. Nah, mengapa ya siklus Otto maupun siklus diesel ini berusaha menggunakan ya apa namanya rasio yang tinggi, ya, karena ya secara termodinamika ya siklus ya dengan rasio kompresi tinggi ini akan lebih menghasilkan efisiensi ya pemanasan ya atau efisiensi pembakaran yang makin tinggi, ya seperti itu. Makanya sekarang tidak ada ya mobil-mobil baru semua menggunakan rasio kompresi tinggi, ditandai dengan apa? Ditandai dengan penggunaan bahan bakar yang harus menggunakan oktan tinggi, ya. Nanti kita bahas tentang oktan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ada bahan bakar yang oktannya mulai dari 88, 90, 92, 98. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat jauh ya karena di Indonesia itu adalah pengguna bahan bakar dengan oktan terendah ya di dunia, ya. Masih ada oktan number atau riset oktan number 88 ya yang sudah digunakan yang tidak digunakan negara lain, ya. Nah, itu agak aneh memang, ya. Oke, salah satu yang kemudian adalah turbin gas, ya. Turbin gas yang kemarin kita bahas, yang minggu lalu kita bahas itu juga termasuk juga termasuk internal combustion engine, ya, pembakaran dalam, ya. Nah, siklusnya berbeda dengan menggunakan siklus Brayton, ya. Kalau motor bensin itu siklus Otto, ya, motor diesel adalah siklus diesel, ya, seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, kalau bicara industri kimia, ya, motor diesel ini banyak dipakai sebagai penggerak, ya, generator listrik, ya, utama atau sumber listrik cadangan. Bisa juga sebagai cadangan, bisa juga sebagai utama. Tapi jarang menggunakan ya sumber listrik utama kecuali apa namanya pabrik kimia yang kecil, ya. Kecil itu maksudnya kebutuhan listriknya tidak sampai bermega-megawatt, ya. Mungkin sekian ribu sekian ribu watt, ya, atau misalnya mungkin sampai 20 kilowatt itu masih bisa menggunakan apa namanya diesel engine, ya, yang kontinu memasok pasokan listriknya, ya. Mengapa? Karena bahan bakar diesel itu sebetulnya bahan bakar yang relatif mahal, ya, seperti itu. Kecuali dia menggunakan marine fuel oil atau MFO, ya, atau residu begitu, ya. Nah, tapi jarang, ya, menggunakan bahan-bahan tersebut, ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang pembangkit listrik diesel, ya, pembangkit listrik diesel 1 megawatt, 2 megawatt, 5 megawatt, ya. Itu menggunakan ya motor diesel, ya. Hanya saja sekarang pembangkit listrik tenaga diesel yaitu sedikit-sedikit sudah mulai sirna begitu, ya, atau hilang, ya. Tidak dipakai. Kenapa? Karena biaya operasi yang mahal, ya, karena bahan bakar dieselnya yang mahal, ya. Seperti itu.
Ya, jadi cost dari pembangkitan listrik dengan menggunakan diesel itu sangat besar. Ya. Dan ini di Indonesia juga sudah mulai dihapus. Sebelumnya ada PLTD yang ya sekitar berapa ya, ribuan PLTD di Indonesia ini yang tersebar di pulau-pulau terkecil, ya. Karena memang kebutuhannya juga kecil, ya. Kalau dibuat cadangan listrik, pembangkit listrik yang besar, tentunya akan ya mubazir, ya, tidak ada gunanya. Ya, ini merupakan kendala dari negara kepulauan seperti kita, ya. Karena terpisah-pisah, ya, maka pembangkitan listrik juga tidak bisa saling koneksi, ya. Ya, pembangkitan listrik yang terkoneksi hanya Sumatera, Jawa, Bali sekarang, ya. Nah, dengan Kalimantan rasanya belum, ya, seperti itu, ya, karena terpisah oleh perairan, jadi distribusi listrik ya dari sentra produsen listrik terbesar yaitu Pulau Jawa, ya, dan Sumatera, ya, ini tidak bisa connect ke pulau lain, ya, sehingga harus kecil-kecil. Nah, kilang minyak di Dumai contohnya, ini ada PLTD diesel 4 kali 3,5 watt, kemudian juga ada PLTG, turbin gas sumber utama 17,5 watt dan 10 megawatt, seperti itu, ya. Ya, lebih kurang sebesar-besar itulah, gitu ya. Kemudian pabrik semen, misalnya di Palimanan, gitu ya. Siapa yang udah pernah lihat pabrik semen di Palimanan? Ya, Palimanan itu ada yang tahu di mana? Ada yang bisa jawab? Ya, Palimanan dekat ya, Kadipaten sana, dekat Cirebon, ya. Kemudian ada pabrik polipropilen, ya, PLTD cadangan saja nih, ya, 1 kilowatt, ya, 1 kVA, ya. Nah, seperti itu. Nah, baik ya, jadi kita coba mengenal dulu ya motor bakar torak, ya. Nah, di sebelah kanan saya itu ada 2 contoh motor bakar torak, ya. Di sebelah kanan slide ini, ya. Atau bahasa Inggrisnya bisa disebut reciprocating engine. Ya, jadi engine atau motor atau penggerak yang reciprocating. Ya, reciprocating itu apa? Bolak-balik, ya. Jadi kerjaannya bolak-balik, ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanan, ya, yang di atas itu adalah motor bakar torak, ya. Nah, torak itu apa? Torak itu adalah piston, ya, yang merupakan silinder, ya, yang bekerjanya seperti di sebelah kanan ini, ya, naik turun, ya, naik turun, ya. Ketika turun ada siklus turun yang menghasilkan tenaga dan juga ada siklus turun yang menghisap udara, ya. Jadi ada 2 siklus, ya, 2 bagian siklus yang turun, ya, tapi tidak semuanya menghasilkan tenaga. Satu adalah menghisap, satu adalah menghasilkan tenaga, ya. Makanya disebut nanti, ya, sebagai motor 4 langkah, ya, atau 4 cycle engine, ya, seperti itu. Nah, selain silinder atau reciprocating, ya, ada juga yang namanya rotary engine, ya. Nah, rotary engine itu di sebelah kanan ini, ya. Seperti itu, ya. Nah, reciprocating engine ini jarang digunakan untuk industrial, ya. Ini banyaknya digunakan untuk otomotif, ya. Mungkin kalian yang penggemar otomotif, ya, saya kira mungkin ada juga pengamat, ya. Ya, kalian tahu bahwa ada mobil yang menggunakan, ya, rotary engine, ya. Meskipun sebetulnya hanya satu dikembangkan oleh Mazda, ya. Mazda itu ada RX-8, ya, Mazda RX-8 Sport, ya. Mengapa? Ya, karena, ya, rotary engine ini menghasilkan tenaga yang lebih besar, ya. Karena bukan 4 langkah, ya, bukan termasuk 4 langkah. Kalau tidak salah malahan dia 1/4 langkah, gitu ya, perhitungannya, ya. Oke, nanti saya koreksi, ya. Kalau lihat dari sini sepertiga langkah, ya. Jadi sepertiga langkahnya sepertiga putarannya menghasilkan tenaga, ya.
Nah, jadi tenaganya dengan cc yang sama ya menghasilkan tenaga 3 kali lipat. Ya, bisa seperti itu. Nanti saya coba update ya. Nah, motor bakar torak ya. Jadi bukan rotari ya, bukan yang rotari. Motor bakar torak itu ada 2 jenis ya. Apa namanya? Siklus ya yang populer. Ya, ada mesin 2 langkah ya. Jadi dia hanya punya 2 siklus saja ya. 2 siklus saja, yaitu 1 putaran dan 1 pembakaran untuk setiap siklus ya. Nah, zaman dulu ya banyak sepeda motor ya, saya sebut saja sepeda motor supaya tidak apa namanya membingungkan dengan motor sebagai engine tadi ya. Nah, banyak sepeda motor menggunakan mesin 2 langkah ya. Nah, mengapa mesin 2 langkah disukai pada saat itu? Kenapa? Karena konstruksinya yang sederhana ya, sehingga ringan ya, dan juga bertenaga tinggi ya, seperti itu. Nah, mesin 2 langkah ini tenaganya 2 kali dari mesin 4 langkah. Mengapa? Ya, karena 2 langkahnya dia menghasilkan 1 tenaga. Sedangkan yang 4 langkah, di 4 langkahnya ya, di 4 langkahnya itu menghasilkan 1 tenaga. Ya. Nah, apa namanya, motor-motor zaman dulu mungkin kalian tahu ada RX King ya, terkenal sebagai motor copet zaman dulu ya. Motor begal dan lain-lain. Kenapa? Karena powernya yang sangat tinggi ya, sehingga dapat digunakan orang untuk melarikan diri ya. Nah, sehingga banyak digunakan sebagai apa namanya, untuk melarikan diri ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan mesin 2 langkah. Nah, mesin 2 langkah ini karena dibuat sangat sederhana ya, apa namanya, minyak pelumas ya. Nah, jadi di dalam mesin itu, di dalam motor, di dalam engine itu ada minyak pelumas. Nah, minyak pelumasnya ini ya, kalau mesin-mesin modern itu tidak masuk ke ruang bakar. Ya, tapi kalau mesin 2 langkah zaman dulu ya, apa namanya, minyak pelumasnya ikut terbakar ya. Jadi untuk melumasi piston yang bergerak naik turun ini ya, pelumasnya ikut dibakar ya, dicampur dengan bahan bakar bensinnya ya. Makanya mesin 2 langkah itu ya mengeluarkan asap ya, mengeluarkan asap pembakaran yang pekat ya. Dan kemudian apa namanya, kemudian dikembangkan apa namanya, pelumas yang tidak mengeluarkan asap meskipun ya terbakar ya. Nah, akan tetapi masih saja aromanya yang sangat tidak sedap ya, dan juga sangat polutif ya, sangat apa namanya, mengotori lingkungan ya. Oleh karena itu makanya produksi mesin 2 langkah sudah di stop ya, kecuali untuk penggunaan khusus, misalnya sebagian untuk balap ya, tapi sekarang juga balap semua menggunakan untuk apa namanya, untuk race itu juga menggunakan mesin 4 langkah ya. Mesin 4 langkah lebih rumit ya. Mengapa? Karena ada toraknya ya. Ya, mesin 4 langkah itu ada torak ya, sama-sama ada torak tentunya, tapi ada apa, klepnya ya. Di sini ada valve. Kemudian ada yang berputar kecil di atas ini ya, yang namanya crankshaft. Camshaft. Ya, yang di atas ini ada camshaft ya. Nah, ini harus diputar ya, yang mempunyai periode tertentu untuk setiap valve-nya ya. Biasanya ada 4 valve yang modern ya. Nah, ini sangat rumit ya, makanya apa namanya, kalau untuk kendaraan kecil dan ringan dan murah ya, ini zaman dulu jarang dipakai. Tapi dulu ya sudah mulai juga dikembangkan motor 4 tak ya, meskipun tenaganya sangat jelek ya zaman dulu ya, tapi sekarang udah sangat bagus. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi sekarang yang dibicarakan adalah motor 4 langkah ya, dan menggunakan mesin diesel ya.
Nah, baik ya. Nah, ini kalian perlu tahu juga dalam mempelajari motor bakar torak ya, atau siklus 4 langkah ya, baik mesin oto maupun mesin diesel, ini perlu tahu ya. Nah, saya lewat dulu yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana siklusnya ya, pertama siklus hisap yang ke bawah ya. Nah, siklus hisap ini adalah untuk menghisap udara ya ke dalam ruang bakar ya, yang yang hijau ini ya. Nah, ini ketika dia ke bawah dia menghisap udara. Nah, kemudian setelah menghisap dia menekan ke atas ya, dikompresi dulu sampai rasio kompresi yang sesuai desain ya. Nah, baru kemudian ya dibakar dengan spark plug ya, sehingga campuran bahan bakar dan udara ini bisa membakar. Nah, kapan bahan bakar masuk? Nah, kapan bahan bakar masuk ini ada perbedaan untuk mesin diesel dan mesin bensin. Ya, kalau mesin bensin itu bahan bakar dan udara itu berbarengan masuk. Nah, jadi ketika langkah hisap ini bahan bakar dan udara masuk. Ya, jadi di mana dicampurnya? Dicampurnya di luar ya. Jadi di sebelah sini ya. Ada yang namanya karburator, ada yang namanya injektor ya. Ada sistem injeksi yang menginjeksikan bahan bakar ya. Dan dicampur dengan udara kemudian dihisap masuk. Ya. Dihisap masuk bersamaan. Nah, yang harus diingat adalah ada yang namanya air to fuel ratio ya. Jadi perbandingan antara udara dan bahan bakar ya. Untuk mesin bensin dan mesin diesel sangat berlainan ya. Nah, mesin bensin itu ya mohon didengarkan ya. Mesin bensin itu menggunakan pembakaran yang stoikiometrik ya. Artinya jumlah udara dan jumlah bahan bakar yaitu harus sesuai dengan rasio stoikiometrinya. Ya, adalah kelebihan sedikit tapi tidak banyak ya. Seperti itu. Ya, namanya stoichiometric combustion ya. Nah, kalau diesel adalah ya tidak stoichiometric ya. Dan tentu tidak boleh kekurangan udara ya. Mengapa? Karena pembakaran kekurangan udara akan menghasilkan ya gas-gas yang berbahaya. Ya, ada karbon monoksida, ada hidrokarbon tidak terbakar atau unburned hidrokarbon. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mesin diesel bukan stoichiometric tetapi adalah excess ya, atau disebut juga lean combustion. Artinya lean-nya itu adalah kekurangan ya atau miskin bahan bakar. Ya, jadi bukan miskin udara ya, jadi miskin bahan bakar ya. Seperti itu. Jadi harus diingat bahwa pertama kalau mesin bensin itu menggunakan ya rich combustion ya, atau mungkin lebih cocoknya adalah stoichiometric combustion ya. Nah, tapi kalau mesin diesel ya sekali lagi adalah lean combustion atau ya pembakaran kurang bahan bakar. Ya, jadi udaranya jauh lebih banyak ketimbang bahan bakarnya. Ya. Nah, jadi sebetulnya mesin diesel itu dari segi gas buangnya ya harusnya lebih baik ya. Harusnya lebih baik. Kenapa? Karena pembakarannya dengan menggunakan excess air atau excess udara yang cukup banyak. Artinya menggunakan ya pembakaran dengan udara yang banyak itu tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah ya biasanya ya yang kalian sudah pelajari sebelumnya menggunakan pembakaran dengan kelebihan udara dalam untuk mengurangi ya gas karbon monoksida. Ya. Dan diesel itu juga karbon monoksidanya ya, monoksida ya, bukan dioksida ya. Itu jauh lebih kecil daripada mesin bensin. Ya. Nah, tetapi ada kekurangannya.
Ya, kekurangannya apa? Ya, jadi dalam apa namanya? Dalam mesin diesel itu ya di sini sebentar ya. Saya sampaikan nggak ya? Oh, enggak ya. Nah, di dalam mesin bensin itu saya ceritakan saja ya. Di dalam mesin bensin itu apa namanya? Bahan bakar itu tidak dilakukan pencampuran sebelum masuk ruang bakar. Ya. Jadi pembakaran itu ya dilangsungkan, pencampuran bahan bakar, maaf ya, pencampuran bahan bakarnya itu ya langsung di ruang bakar. Ya, jadi kalau ini sebetulnya mirip juga ya, ini bisa disampaikan di sini. Nah, jadi ketika langkah pertama kompresi, ya tepat di titik paling atas, ya seperti ini misalnya, mana misalnya ya, oh nggak ada ya di sini ya. Nah, titik paling atas ya, wah saya salah ya, mestinya ada bagian paling atas. Nah, ketika pistonnya berada paling atas, itu diinjeksilah, ya diinjeksikan bahan bakar dieselnya, ya. Bagaimana cara menginjeksinya? Posisinya seperti ini juga, ya posisinya seperti busi ini juga. Ya, jadi dari atasnya ada nozzle, disemprotkan bahan bakar. Ya. Nah, ketika penyemprotan bahan bakar ini ada fenomena yang sulit untuk dicegah, yaitu adalah fenomena pirolisis. Ya. Nah, fenomena pirolisis ini mengakibatkan terjadinya jelaga. Ya, jelaga itu apa? Ya, jelaga itu adalah semacam asap hitam, ya partikel-partikel karbon sebetulnya dia ya, partikel karbon yang berwarna hitam, ya, yang merupakan hasil dari pirolisis. Ya, nah asap hitam inilah yang kalian kenal sehari-hari kalau kita berada di belakang bis yang jelek, ya bis yang sudah tidak terurus atau truk yang sudah tidak terurus, ya itu menghasilkan apa namanya asap hitam. Nah, asap hitam ini disebut dengan jelaga ya, atau bahasa Inggrisnya adalah soot. Soot itu apa? SOOT ya. Nah, asap hitam ini ya sangat tidak baik untuk kesehatan, ya terutama PM10, ada PM10 ya. PM10 itu adalah particulate matter 10 mikrometer dan 2,5 mikrometer gitu ya. Nah, seperti itu ya, PM 2,5 dan PM10 ini yang berbahaya bagi kesehatan katanya gitu ya. Nah, ini banyak dihasilkan oleh mesin diesel. Ya, apalagi mesin diesel dengan bahan bakar yang mengandung sulfur sangat tinggi seperti di negara kita. Ya, negara kita itu dari zaman dulu sulfurnya ya terutama yang bahan bakar diesel murah ya, yang 6.000 berapa? Yang biosolar itu 6.500 atau 7.000 berapa ya. Itu kandungan sulfurnya sangat tinggi ya. Di speknya tertulis 3.500 ppm. Ini saya cerita aja nih ya. Padahal di negara lain tidak ada ya menggunakan diesel dengan kadar sulfur demikian tinggi ya, hanya di Indonesia. Nah, tanya kenapa ya? Tanya yang memproduksi lah nanti ya. Kenapa masih menggunakan 3.500 ppm sulfur? Saya nggak mau banyak cerita nih ya. Soalnya direkam. Oke. Nah, kemudian dan puji syukur juga ya, kita bersyukur bahwa dengan adanya biodiesel, nah biodiesel ini adalah bahan bakar apa namanya mesin diesel yang dibuat dari minyak nabati ya, dalam hal ini kalau kita punya adalah dari palm oil begitu ya. Nah, ini apa namanya sulfurnya 0 ya, 0 ppm ya. Nah, kita sudah campur 30% ya biodiesel ke dalam solar. Nah, sehingga paling tidak ya kalian bisa kalikan tuh ya 0,7 kali 3.500 ya ditambah 0 kali berapa? 0,3 ya, 0,3 kali 0. Ya, jadi artinya sudah bisa mengurangi ya
30% ya kadar sulfur di dalam bahan bakar biodiesel murah kita, ya. Seperti itu. Nah, ini lumayan ya. Nah, tapi tentunya sekarang sudah ada bukan alternatif, artinya pilihan ya. Ada opsion bahan bakar yang bagus ya, contohnya apa? SolarDex ya. Nah, SolarDex ini ya spek ppm-nya ppm dari kadar dari sulfurnya 300 ppm ya. Meskipun itu masih besar ya, 300 ppm. Negara lain yang sudah maju ya maupun negara lain yang mengimpor bahan bakar itu ya harus sudah di bawah 50 ppm sulfur ya. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya sulfur ini adalah menggalakkan terjadinya jelaga ya di dalam hasil pembakaran mesin diesel ya. Nah, sayangnya kita masih pakai itu ya. Nah, kemudian kalau mesin bensin apakah ada sulfur? Ada, tapi sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau bicara tentang exhaust ya atau exhaust emission seperti itu ya. Ada satu lagi yang penting adalah komponen yang berupa NOx ya. NOx itu adalah nitrogen oxide ya, bisa berupa NO2, bisa berupa NO ya. Dan ini adalah salah satu hasil pembakaran atau exhaust gas ya yang tidak bisa dihindari ya. Kenapa? Karena yang dihisap adalah udara. Udara itu mengandung N ya, mengandung nitrogen, meskipun nitrogen itu adalah inert, tapi temperatur pembakaran itu juga sudah cukup tinggi ya untuk membuat sedikit ya NOx gitu ya. Nah, ini juga ya persoalan ya. Jadi makanya di dalam mesin bensin ya, di dalam mesin bensin itu di exhaust gas pipingnya, jadi di knalpotnya itu dilengkapi dengan three-way katalis namanya ya. Nah, ada three-way katalis. Nah, ini bahasa mesin, orang mesin begitu kan? Ya. Nah, three-way katalis ini ya kerjanya adalah untuk mengurangi emisi-emisi gas berbahaya. Ya, pertama adalah kenapa disebut three-way? Kenapa? Karena pertama adalah dia meredus NOx ya. Nah, jadi NOx itu ya, NOx itu di dalam three-way katalis direduksi menjadi N2 lagi ya. Menjadi nitrogen lagi. Ya, jadi ketika lepas dari knalpot ya, gas NOx tersebut sudah berubah menjadi nitrogen N2 kembali. Ya, kemudian tugas berikutnya adalah mengoksidasi lebih jauh ya gas karbon monoksida. Ya. Nah, karbon monoksida ini belum saya tulis di sini ya, three-way katalis ya, nggak apa-apa diceritakan dulu aja. Ya, jadi CO-nya lebih jauh dioksidasi menjadi CO2. Ya, jadi tidak berbahaya. Ya, jadi CO yang berbahaya untuk kesehatan manusia itu dioksidasi lagi menjadi CO2. Dan kemudian satu lagi adalah mengoksidasi lebih jauh ya unburned hidrokarbon atau hidrokarbon tidak terbakar. Nah, jadi kalau ada hidrokarbon yang tidak sempat terbakar di dalam ruang bakar, ya ini sebutnya karena putaran apa namanya putaran dari mesin itu sangat tinggi sehingga naik turunnya sangat cepat, ya. Ada sebagian hidrokarbon tidak terbakar, gitu ya, sekali karena masalah fenomena kontak dengan udaranya, ya. Nah, seperti itu. Nah, unburned hidrokarbon ini di dalam three-way katalis ya di dalam mobil kita yaitu dioksidasi lagi menjadi CO2. Nah, makanya ada 3 tugas ya three-way catalytic converter istilahnya ya. Three-way catalytic converter. Yaitu mobil-mobil baru sejak tahun 2004 di Indonesia itu harus sudah menggunakan three-way catalytic converter ya. Nah, kalian bisa cek ya mobil-mobil tua yang sebelum tahun 2004 itu exhaust gasnya baunya nggak enak ya, tapi sekarang kalau udah ada three-way katalisnya, nah baunya jauh lebih nyaman gitu ya. Seperti itu. Oke ya, nah itulah ceritanya. Sekarang jam berapa nih?
Saya ceritanya, oh udah 847 ya? Oke, baik. Ya, nah seperti itu. Ya, kalau ada yang ditanyakan di interrupt aja ya. Ini namanya sistem utilitas, jadi banyak ceritanya. Ya, dan cerita ini kalian harus ingat ya. Sebagai ya bekal Anda menjadi insinyur kelak ya. Kecuali nanti mau jadi insinyur di bank, mungkin nggak perlu ya. Tapi kalau hobi boleh juga. Oh ya, mungkin sebentar saya coba sampaikan lagi, ingat ya. Nah ini kembali ke atas ya. Di sini ada camshaft namanya ya, camshaft atau apa istilahnya? Eh, batang ya, mungkin batang cam namanya ya. Nah ini ada yang diputar seperti ini, ya, diputar langsung dan langsung menekan valve. Tapi ada juga yang seperti ini, ya. Nah yang menekannya itu adalah semacam apa istilahnya lever atau tuas di sini ya, yang warna hijau ini ya. Nah tuas ini didorong oleh batang. Nah batang kemudian ya di sini ada bagian ngejendol ya yang berputar seperti ini ya. Nah, bagian ngejendol yang berputar seperti ini nih. Nah, yang berputarnya di bawah ya. Nah jadi ada dua jenis engine ya, baik itu diesel maupun bensin. Pertama adalah overhead camshaft ya. Nah, overhead camshaft itu atau OHC ya. Nah, ini di sini ya. Dan kemudian ada mesin DOHC, double overhead camshaft, artinya ya ada dua di sini. Ya, ini dua nih mesin DOHC namanya ya. Nah, ada mesin yang hanya menggunakan satu single camshaft saja ya. Seperti itu. Nah, biasanya mobil DOHC ini punya power dan juga akselerasi yang paling baik ya. Makanya disebut dengan sport engine biasanya ya. Nah, kemudian kalau yang ini justru mesin tua ini ya. Nah, ya, camnya ada di bawah ya. Cam yang berputar yang membuat siklus naik turun dari valve ya. Ini ada di bawah. Ya, nah itu ya. Oke, nah kita lanjut saja ya lebih ke cerita apa namanya termodinamikanya mungkin ya. Oke, tapi sebelumnya adalah motor dua langkah ya. Nah, ini adalah motor yang sama dengan motor 4 langkah. Nah, motor 2 langkah dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena dalam 2 langkah itu ada satu tenaga. Ya, kalau motor 4 langkah, dalam 4 langkah hanya ada satu tenaga. Ya, seperti itu. Jadi pengisapan terjadi pada akhir langkah ekspansi dan pada awal langkah kompresi. Ya, penyulutan dan pembakaran terjadi pada akhir langkah kompresi dan awal langkah ekspansi. Ya, ini untuk diketahui saja. Ya, tidak perlu terlalu dimengerti ya. Tapi yang pasti adalah ada motor dua langkah. Seperti apa contohnya? Vespa ya. Vespa zaman dulu yang keluar asap. Kemudian juga Suzuki dan Yamaha zaman dulu juga ada ya, motor dua langkah ya. Kemudian ada motor besar ya yang RS King tadi 150 cc juga dua langkah yang suaranya kadang-kadang knalpotnya dibuka dan sangat bising ya. Seperti itu. Baik, ya mungkin kita masuk dulu ya. Sekarang 8:51. Oke, 5 menit lagi. Ya, siklus Otto merupakan siklus yang terjadi pada mesin bensin ya. Ini sudah harus kalian ingat di luar kepala untuk mata kuliah termodinamika dan SU ya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa ya selalu ada kompresi dan selalu ada ekspansi tentunya ya. Kemarin kita belajar turbin gas juga sama, ada kompresi, ada ekspansi ya. Nah, jadi prinsipnya adalah prinsip mudahnya dari engine yang ada yang menggunakan bahan bakar sekarang itu adalah pertama kita harus melakukan kompresi ya, kemudian kompresi tersebut harus dipanaskan ya. Panaskannya dengan apa? Dengan injeksi bahan bakar ya. Dan kemudian terjadi ekspansi ya. Nah, ekspansinya menghasilkan kerja ya. Dan ekspansinya membutuhkan kerja. Nah, jadi jangan salah, sama juga ya. Jadi mesin yang bolak-balik tadi ini, ya untuk balik ke atas, ya
ada satu langkah balik ke atas untuk mengkompresi. Ya, kalau per siklus Brayton kompresinya dilakukan dengan putaran kompresor. Ya, kalau ini dengan putaran piston. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kompresi. Nah, kompresinya juga selalu adiabatik ya, karena kompresi paling sederhana itu adalah kompresi ya adiabatik ya, dan sederhana dan natural ya. Jadi kompresi itu selalu adiabatik. Nah, jadi jangan bingung ya, kompresinya ini apa ya? Kecuali disebut yang lain, ya pasti adiabatik ya. Oke, jadi kalau mulai dari B ya ke BC ada kompresi adiabatik, kemudian pemanasan udara ya dengan bahan bakar. Jadi pemasukan bahan bakar adalah di CD ya. Jadi di sini menghasilkan key, bukan menghasilkan, memerlukan key ya. Kemudian dari D ke E ya menghasilkan kerja diabatik. Ya, jadi dari 4 langkah ya yang dilakukan oleh siklus Otto ya pada mesin bensin ya hanya ada satu tenaga ya seperti itu. Ya, rumusnya begini, efisiensi adalah kerja neto dibagikan dengan panas. Ya, panas yang masuk ya. Panas yang masuk berarti ada di sini ya. Panas yang masuk ya, kemudian kerja neto di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, siklus diesel bedanya mah? Bedanya yang mana ya? Nah, siklus diesel ya kalau Otto itu kompresi hanya sampai di sini ya. Kemudian baru dipanaskan. Ya. Kalau diesel ya ini mungkin saya gambarkan di sini untuk lebih jelasnya pen ya. Nah, kalau diesel ini dikompresi jauh lebih tinggi lagi ya, dia naik sampai sini ya. Ya, ini saya kasih tambah. Dan kemudian ya pemanasannya di sini ya. Nah, pemanasannya di sini ya. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa siklus diesel itu ya mempunyai rasio kompresi ya jauh lebih tinggi ya, hampir 2 kali ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya siklus diesel lengkapnya seperti ini. Jadi tadi sebagian. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini siklus bensin naik sampai di sini nih. Maaf, ini agak bengkok kali ya, nggak bisa lurus. Nah, siklus bensin adalah yang hijau ini ya. Jadi kalau yang siklus diesel dia naik lebih tinggi ya, hampir 2 kali. Tentu ini tidak proporsional ya. Gambar ini kurang proporsional. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu karena rasio kompresi dari mesin diesel adalah lebih tinggi ya, mesin diesel itu jauh lebih efisien ya. Nah, kalian pernah tahu berapa efisiensi penggunaan bahan bakar menjadi energi mekanik? Ya, dalam siklus Otto. Ya, siklus Otto itu siklus yang sangat tidak efisien ya. Ya. Efisiensi 20% saja itu sudah bagus ya. Nah, sedangkan siklus diesel ini efisiensinya bisa sampai hampir 32 ya. 35% sudah sangat tinggi ya. Artinya apa? Ya 35% bahan bakar yang kita pasok. Maaf, dari 100% bahan bakar yang kita masukkan ke dalam mesin ya. Itu hanya 65% ya. 70 sampai 65% yang digunakan yang tidak terpakai. Ya, jadi maksudnya gini. Jadi hanya 30% dari bahan bakar yang kita gunakan ya, itu menjadi tenaga yang kita pakai untuk bergerak ya. Nah, kalau mesin Otto lebih kecil lagi ya, 20%-an ya. Apalagi ya mesin motor yang hanya 150 cc itu makin tidak efisien ya. Nah, makanya penggunaan bahan bakar di kita itu sangat tidak efisien. Kenapa? Karena banyak digunakan oleh motor ya. Motor kecil-kecil itu ya sangat tidak efisien dan boros bahan bakar kalau dihitung secara massal ya. Seperti itu. Kalau dihitung secara pribadi ongkos operasinya murah karena kita beli juga sedikit bensinnya ya. Tapi kalau kita hitung secara global ya, itu kalau semua orang naik motor itu jauh lebih boros ketimbang
ya suatu komunitas banyak menggunakan bus, ya, banyak menggunakan bis, banyak menggunakan mobil yang bermuatan banyak, ya, seperti itu. Oke, baik, ini karena sudah dekat jam 9, ya, jam 3 menit lagi. Saya akhiri dulu, ya, jadi kita ketemu besok, ya, sore tentunya, ya. Kita teruskan materinya, ya, tentang ini. Kemudian kalau ini di tengah kuliah besok selesai, kita akan teruskan ke kogenerasi, seperti itu. Baik, ada yang bertanya nggak di sini dari cerita yang saya yang begitu panjang, begitu ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, apa namanya, sampai ketemu besok, ya, sehat selalu, jaga prokes selalu, ya. Baik, terima kasih semua mahasiswa sudah, mudah-mudahan sudah mendengarkan dengan baik, begitu ya. Karena saya juga tidak bisa memonitor kalian sedang apa, ya. Mudah-mudahan ya bisa mendengarkan dan mendapat apa namanya manfaat, ya. Mas Dwi dan Mas Haryo juga terima kasih sudah online di sini membantu. Mungkin Mas Haryo, Mas Haryo, apa namanya Mas Dwi nanti bisa bantu-bantu untuk materi besok ya. Nanti saya coba komunikasi dengan Mas Dwi ya. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya izin undur diri ya. Kita tutup dulu kuliah hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tirto.